Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki disiplin dengan motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Salah satu cara untuk menanamkan motivasi internal disiplin diri pada murid melalui restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan keadaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pada video demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, saya akan mencoba simulasi menyelesaikan dua permasalahan yang ada pada murid dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Itu kan penggaris aku, kok dipatahin sih? Iya nih, Gian main-main aja. Ya, kita laporin Pak Imam aja nih. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silahkan duduk, Mas. Mas Fabian, tadi Pak Imam mendapat laporan dari kelompokmu. Apakah kamu ada masalah dengan kelompokmu? Ada yang bisa Pak Imam bantu? Iya Pak, tadi pada saat pelajaran matematika saya mematahkan penggaris milik Asra, Pak. Oh, jadi tadi kamu mematahkan penggaris milik Azra saat pelajaran? Iya Pak. Ada informasi lain yang bisa kamu tambahkan? Saya melakukannya Pak, tapi saya tidak sengaja Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti ada alasannya ya. Ya Pak, tadi sebenarnya saya sedang bermain-main dengan penggaris. Karena asiknya bermain, tidak sengaja penggaris itu patah Pak. Wah, pasti seru ya bermain penggaris. Bapak bisa melihat kamu merasa senang saat melakukannya. Tetapi apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang kamu berada dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menghargai orang lain termasuk barang milik orang lain Pak. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali pada peristiwa pada saat kamu bermain penggaris dan tidak sengaja mematahkannya. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu sudah menghargai orang lain termasuk barang milik orang lain? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Ya, Pak, benar sekali. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan dan menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan pergi ke koperasi sekolah, membeli penggaris dan memberikannya kepada Azra sebagai ganti penggaris yang patah itu, Pak. Bagus Mas Bian. Nah, sekarang mari kita mulai mengindahkan keyakinan kelas kita. Kamu bisa kembali ke kelompokmu dan berperilaku yang lebih baik lagi. Ya, Pak. Terima kasih. Kalian sekarang jadi bosnya. Tantangannya adalah diskusi dengan kelompoknya. Satu buah produk ini
kamu iklankan dalam satu paragraf. Gunakan kalimat-kalimat yang dapat membuat saya tertarik untuk membeli produkmu ini. Ya nih, Vira nggak ikut kerja kelompok. Kita lapor ke Pak Imam aja yuk. 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 Tadi Pak Imam mendapatkan laporan dari teman-teman di kelompokmu. Apakah benar yang tadi disampaikan oleh teman-temanmu? Ya Pak, benar. Pak Imam di sini tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Pak Imam hanya ingin mencari solusi atas permasalahan yang sudah terjadi. Iya Pak. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, bukan? Ketika saya ikut berpendapat, pendapat saya dianggap salah oleh teman-teman saya. Jadi lebih baik saya menggambar saja. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tetapi ada sikap lain yang lebih baik yang dapat kamu lakukan. Ya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah sama-sama kita sepakati. Apa nilai-nilai luhur keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kerjasama dan saling menghargai, Pak. Apakah Mbak Vira yakin dengan nilai-nilai tersebut? Iya Pak, yakin. Sekarang mari kita mengindahkan keyakinan dan nilai-nilai luhur yang sudah kita sepakati bersama, supaya nanti Mbak Vira dapat kembali ke kelompoknya dengan sikap yang lebih baik lagi. Iya. Pak Imam mau tahu sekarang, kira-kira apa yang akan Mbak Vira lakukan ke depannya untuk lebih meyakinkan tentang nilai-nilai dan keyakinan kelas kita? Berdiskusi bersama teman-teman, Pak. Tentang apa nanti diskusinya? Kerjasama dan saling menghargai, Pak. Saya akan lebih aktif ketika berdiskusi dengan teman-teman, Pak. Dan saya akan menghargai pendapat teman-teman saya. Oke, sebuah usulan yang sangat bagus. Silahkan sekarang Mbak Vira bisa kembali ke kelompoknya, kemudian sampaikan kepada kelompoknya ide yang tadi ingin dilakukan dan segera dilaksanakan. Nanti hasilnya dapat disampaikan kepada Pak Imam. Poinnya adalah bukan tentang bagaimana kesalahan itu terjadi, tetapi kita harus menggali mengapa kesalahan itu bisa terjadi dan juga solusi apa yang nantinya akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Menurut saya, penanganan pelanggaran tadi cukup baik karena guru mendengarkan alasan kita dan tidak langsung memberi sanksi. Guru menuntun kita untuk mencari solusi sendiri atas kesalahan kita.